Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retno Komalasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Nengyani Nurhayani SHMH. Nah, teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan mengenai perbedaan permohonan dan juga gugatan kontentiosa. Sebelum saya membahas mengenai perbedaan permohonan dan gugatan kontentiosa, alangkah baiknya teman-teman semua kita mengetahui terlebih dahulu mengenai tuntutan hak, karena tuntutan hak ini akan menjurus ke perbedaan permohonan dan gugatan kontentiosa. Dan juga ketika kita mengetahui tuntutan hak, kita tidak akan pengetahuan kita tuh berkurang, maksudnya setengah-setengah pengetahuannya. Nah, sebelum dimulai juga, saya akan memberitahu kalian semua bahwasannya tolong disimak dengan baik video kali ini, karena di akhir video akan ada kuis, yang mana kuis itu dari penjelasan mengenai tuntutan hak, perbedaan permohonan dan gugatan kontentiosa. Nah, jawaban kalian bisa ditaruh di komentar ya di bawah. Dan nggak usah berlama-lama, langsung aja ke penjelasan mengenai pengertian tuntutan hak. Teman-teman semua, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai tuntutan hak. Apa sih tuntutan hak itu? Perlu teman-teman ketahui, pengertian tuntutan hak dalam perdata tidak akan sama antara satu pakar dan pakar lainnya. Sekalipun demikian, intinya tetap sama. Jadi, tuntutan hak merupakan upaya untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang melalui proses peradilan yang dibenarkan menurut hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri dalam melaksanakan haknya, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lainnya. Nah, suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan syarat utama diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan. Sekalipun demikian, hal ini tidak berarti tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan, tergantung pada pembuktian. Nah, apabila tuntutan itu sudah terbukti berdasarkan suatu hak, pasti tuntutan hak itu dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 7 Juli 1971 nomor 294 K/1971 mensyaratkan bahwa tuntutan hak harus diajukan oleh yang mempunyai tujuan hukum. Lanjutan dari tuntutan hak, yakni prinsip-prinsip tuntutan hak. Ada apa aja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, harus ada dasar hukum dan cukup alasan. Kenapa? Karena untuk meyakinkan para pihak bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak mengada-ngada atau direkayasa. Untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan yang padahal kalau diteliti, gugatan yang diajukan itu tidak berdasar sama sekali. Lalu, agar mudah mengkategorikan gugatan,
apakah masuk ke perbuatan melawan hukum atau keperdataan lainnya. Yang kedua, harus ada kepentingan umum. Nah, para pihak, baik penggugat maupun tergugat, harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atau kepentingan hukum langsung. Kalau tidak, harus dengan surat kuasa. Yang ketiga, prinsip merupakan suatu sengketa kalau hal ini masuk ke dalam gugatan. Yang keempat, dibuat dengan cermat dan terang, singkat, padat, tidak boleh kabur, baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukumnya. Nah, yang terakhir, prinsip memahami hukum material dan formil, agar gugatan yang diajukan cukup dalil dan bukti dan agar dapat mempertahankan gugatannya dengan baik dan benar dalam persidangan. Dilihat dari segi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penguasa. Maksud penguasa di sini adalah pengadilan. Tuntutan hak terdiri atas dua macam, yaitu pertama, tuntutan hak yang mengandung sengketa. Dalam tuntutan hak yang mengandung sengketa ini harus ada dua pihak yang bersengketa. Nah, tuntutan hak semacam ini dinamakan gugatan. Tuntutan hak yang kedua yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Di sini hanya terdapat satu pihak dan tuntutan hak semacam ini dinamakan permohonan. Nah, teman-teman, tadi sudah disebutkan bahwa tuntutan hak terdiri dari dua macam. Yang pertama, permohonan, dan yang kedua, gugatan. Teman-teman tahu gak sih apa itu permohonan? Nah, permohonan menurut Mahkamah Agung adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Nah, permohonan ini juga disebut gugatan sederhana atau gugatan voluntair. Ciri-cirinya dari gugatan voluntair atau permohonan adalah yang pertama, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Misalnya, permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain. Ciri yang kedua, permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri. Pada prinsipnya, tanpa sengketa dengan pihak lain. Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. Ciri yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus permohonan itu yaitu hanya satu pihak. Gugatan voluntair atau permohonan ini mempunyai landasan hukum. Apa sih landasan hukumnya? Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada
ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Di situ menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunteer. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan. Nah, dalam proses pemeriksaan permohonan di pengadilan, hal ini dilakukan secara ex parte atau yang bersifat sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan. Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa, karena dalam gugatan kontentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis. Selanjutnya, gugatan kontentiosa. Menurut Mahkamah Agung, gugatan kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di antara para pihak, yang mana satu pihak sebagai penggugat dan pihak satunya menjadi tergugat. Gugatan ini diajukan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa dan diputus. Ciri-ciri gugatan kontentiosa. Pertama, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. 2. Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara dua pihak. Ketiga, bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Keempat, tidak boleh dilakukan secara sepihak atau ex parte, hanya pihak penggugat atau tergugat saja. Kelima, pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak. Gugatan kontentiosa juga memiliki dasar hukum. Nah, dasar hukum gugatan kontentiosa diatur dalam pasal 118 ayat 1 Hessen Inland Reglement atau disingkat dengan HIR. Proses pemeriksaan gugatan kontentiosa di pengadilan. Dalam proses pemeriksaan gugatan kontentiosa di pengadilan, hal ini berlangsung secara kontradiktor atau kontradiktoir, yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya. Penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah, baik dalam bentuk replik duplik maupun dalam bentuk kesimpulan. Pengecualian terhadap pemeriksaan kontradiktoir dapat dilakukan melalui first take atau tanpa bantahan. Apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan
patut oleh jurusita. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat mengenai permohonan dan gugatan kontentiosa, di sini saya juga akan memberikan contoh putusan pengadilan tentang permohonan dan juga putusan pengadilan tentang gugatan kontentiosa. Salah satu contoh penetapan pengadilan atas permohonan terhadap penetapan ahli waris. Nah, sebagai contoh permohonan, teman-teman dapat kita lihat dalam penetapan Pengadilan Agama Sleman nomor 63-PDT-PA-SMN. Dalam penetapan pengadilan ini, hakim mengeluarkan penetapan permohonan ahli waris yang dimohonkan pada Pengadilan Agama Sleman. Para pemohon selaku saudara kandung dari pewaris atau almarhumah yang merupakan ahli waris yang mana mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna mengurus taspen atas nama almarhumah. Selanjutnya ada contoh putusan pengadilan tentang gugatan kontentiosa. Ini juga sama masuk ke dalam harta waris. Sebagai contoh gugatan kontentiosa, teman-teman dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Agama Sindereng Rampang nomor 164-2012-PA-Sidrap. Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang meminta majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili pembagian harta waris berupa beberapa petak sawah antara penggugat dan tergugat menurut hukum Islam. Nah, majelis hakim berdasarkan bukti-bukti di persidangan akhirnya memerintahkan tergugat untuk menyerahkan bagian harta waris yang menjadi hak penggugat melalui putusan yang dijatuhkannya. Nah, teman-teman semua, di materi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu tuntutan hak, macam-macam tuntutan hak, terus juga sudah dijelaskan mengenai permohonan atau gugatan voluntair dan gugatan kontentiosa. Nah, di materi terakhir ini bisa disimpulkan mengenai perbedaan-perbedaan dari permohonan dan gugatan kontentiosa. Langsung saja, dari perbedaan ini bisa kita tinjau. Yang pertama yaitu dari pihak yang berperkara. Kalau dalam gugatan voluntair atau permohonan, pihak yang berperkara adalah pemohon. Istilah pihak pemohon dalam perkara voluntair di atas ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebab dalam undang-undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan
perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon, berarti ada sengketa atau konflik. Istilah pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria. Nah, pihak yang berperkara dalam gugatan kontentiosa adalah pihak yang disebut sebagai penggugat dan tergugat. Ada juga istilah turut tergugat. Turut tergugat 2, 3, 4, dan seterusnya. Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan suatu, namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan MA tanggal 6 bulan 8 tahun 1973 nomor 663 K garis miring SIP garis miring 1971 tanggal 1 bulan 8 tahun 1973 nomor 1038 K SIP garis miring 1972. Sedangkan turut tergugat tidak dikenal dalam HIR ataupun dalam praktik. Selanjutnya, perbedaan yang kedua yaitu aktivitas hakim dalam memeriksa perkara. Dalam permohonan atau gugatan volunter, hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif. Kalau dalam gugatan kontentiosa terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak. Maksudnya, dalam mengemukakan perkara, hakim mempunyai batasan dan para pihak dimintai untuk melaksanakan pemeriksaan perkara. Perbedaan yang ketiga yaitu kebebasan hakim. Dalam hal permohonan atau gugatan voluntaria, hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya dalam menentukan permintaan dari si pemohon. Kalau dari gugatan kontentiosa, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang. Perbedaan yang keempat yaitu kekuatan mengikat putusan hakim. Dalam hal perkara permohonan atau gugatan volunter, keputusan hakim ini mengikat terhadap semua pihak. Sedangkan kalau gugatan kontentiosa, keputusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Perbedaan selanjutnya yaitu yang terakhir ini perbedaannya yaitu hasil akhir perkara. Kalau dari gugatan volunter atau permohonan, hasil suatu permohonan itu adalah penetapan. Sedangkan kalau gugatan kontentiosa,
Hasil akhir perkara dari hasil suatu gugatan kontentiosa adalah berupa putusan atau vonis. Nah, teman-teman semua, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan, semoga bisa dipahami oleh kalian semua dan yang pastinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Di akhir video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas video yang sudah kalian tonton ini. Saya Retno Komalasari memohon maaf apabila ada kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, untuk mengakhiri video ini adanya kuis seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Kuis ini ada di akhir video, jadi mohon kerjasamanya untuk teman-teman semua menjawab kuis itu dan komen di bawah. Oke. Baik, sudah selesai video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.